Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Astika Barwati dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Institut Pertanian Bogor. Nah, kira-kira pada video kali ini bakal bahas apa ya? Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai PCR, Polymerase Chain Reaction. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PCR atau Polymerase Chain Reaction. Awal mula adanya teknik PCR atau Polymerase Chain Reaction itu berawal dari ide seorang ahli kimia yaitu Karim Mullis ketika beliau sedang melakukan perjalanan dari San Francisco menuju Medicon. Dia berpikir untuk menciptakan suatu teknik sintetis. Nah, akhirnya muncullah teknik PCR atau Polymerase Chain Reaction pada tahun 1983. Beliau melakukan penelitian terkait metode untuk mereplikasi DNA template berukuran pendek. Definisi dan tujuan. Nah, kira-kira apa sih PCR? Nah, jadi PCR itu merupakan suatu teknik sintetis untuk mereplikasi DNA yang berukuran pendek dengan menggunakan bantuan berupa primer yang dilakukan secara in vitro. Nah, kira-kira apa sih tujuan PCR? Jadi PCR ini bertujuan untuk menggandakan potongan DNA hingga jumlahnya mencapai berjuta-juta kali lipat dengan kurun waktu yang relatif singkat. Nah, sebelum melakukan tahap PCR, ada pun komponen yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama ada sampel DNA, kemudian sepasang primer, biasanya itu adalah primer forward DNSF, selanjutnya nukleotida, tag DNA polimerase, ini merupakan enzim yang berperan dalam proses PCR. Selanjutnya PCR buffer, tabung PCR atau microtube. Dan ini merupakan alat atau mesin yang digunakan dalam proses PCR. Biasanya alat ini digunakan untuk melakukan kopi DNA. Nah, kira-kira apa saja sih tahap dalam melakukan PCR? Jadi yang pertama itu ada predenaturasi, denaturasi, annealing, ekstensi atau elongasi, paskelongasi, dan penyimpanan. Predenaturasi itu merupakan suatu tahap persiapan dengan cara menyiapkan target region sebelum ke tahap denaturasi. Denaturasi sendiri diartikan sebagai suatu tahap pemisahan kedua untai DNA dengan menggunakan temperatur tinggi, yaitu berkisar mulai 95 hingga 94 hingga 95 derajat Celcius. Biasanya durasi yang digunakan ialah 30 detik. Nah, ini merupakan tahap denaturasi. Bisa dilihat bahwa di sini tuh terlihat dua untai DNA masih menyatu. Kemudian setelah melakukan proses denaturasi pada suhu 95 derajat Celcius, dan mereka menjadi terpisahkan. Sudah tidak dalam bentuk untai DNA lagi. Selanjutnya proses annealing. Jadi setelah DNA itu terpisahkan, maka primer-primer itu akan menempel pada DNA cetakan. Biasanya dilakukan pada suhu optimum, di mana enzim itu dapat bekerja, yaitu 55 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius dengan kurun waktu kurang dari 15 detik. Nah, dapat dilihat dari gambar ini, jadi ini merupakan tahap untai DNA yang telah dipisahkan, dan di sini itu merupakan annealing. Nah, yang berwarna oranye ini itu merupakan primer yang berhasil menempel pada kedua untai DNA. Tahap selanjutnya yaitu ekstensi atau elongasi. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut, jadi yang di atas itu merupakan tahap annealing, yaitu primer menempel yang berwarna oranye. Kemudian, setelah primer menempel, maka akan adanya pembentukan untai baru, atau biasa disebut dengan ekstensi. Tahap ini biasa dikenal dengan proses pemanjangan primer kembali pada suhu optimum yaitu 72 derajat Celcius. Biasanya tahap ini itu dilakukan dalam kurun waktu yang disesuaikan pada panjang 1 KB itu membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 menit. Nah, terlihat jelas pada gambar berikut hasil dari elongasi yaitu adalah DNA terbentuk untai DNA yang baru. Nih dia, untai DNA yang baru. Kemudian tahap terakhir ialah penyimpanan. Jadi setelah melakukan denaturasi, annealing, dan juga elongasi, yang terakhir itu disimpan. Hasil akhir dari proses PCR ini berupa peningkatan eksponensial terhadap jumlah total fragmen termasuk sekuensi yang dibatasi oleh primer-primer PCR. Kemudian, hasil dari proses PCR ini berupa pengkopian DNA itu akan disimpan selama 10 menit dengan suhu 15 derajat Celcius. Nah, berikut merupakan referensi yang saya gunakan dari Budiarto, Joko, dan Kusnadi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan wawasan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.